Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel pribadi saya, yakni Nur Wahid. Pada video kali ini saya akan membahas modul selanjutnya yang telah kita bahas pada sebelumnya. Nah, modul kali ini kita tetap membahas terkait OOP atau Object Oriented Programming, atau kalau yang di bahasa Indonesia kita kenal dengan pemrograman berorientasi objek. Pada kali ini kita akan lebih fokus pada modul ketiga, yakni terkait tentang polymorphism. Nah, seperti pada modul-modul sebelumnya yang memiliki tujuan masing-masing, tujuan pada modul 3 kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep polymorphism. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan polymorphism dalam Java. Dan yang ketiga, memahami konsep overloading dan overriding method. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan overloading dan overriding method. Di sini alat atau software yang masih saya gunakan adalah NetBeans IDE karena ada bahasa Java di dalamnya. Di sini ada tugas pendahuluan yang bisa kalian kerjakan, dan untuk jawaban kalian bisa menanyakan pada sosial media saya yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, kita lanjut ke dasar teori. Pada dasar teori yang pertama, adanya definisi dari polymorphism itu sendiri. Apa sih polymorphism itu? Ya, polymorphism adalah kemampuan objek mengungkap banyak hal yang berbeda melalui cara yang sama. Apabila terdapat objek yang bertipe superclass, variabel objek ini bisa diisi dengan objek superclass ataupun objek subclass tanpa perlu melakukan perubahan tipe. Polymorphism berarti sebuah objek yang dapat memiliki banyak bentuk, yaitu dengan memiliki nama yang sama, akan tetapi perilaku atau behavior-nya yang berbeda. Sebuah objek dapat memiliki berbagai bentuk baik dari kelas itu sendiri ataupun dari superclass-nya. Nah, di sini kita masih memiliki konsep dari inheritance itu sendiri, yakni superclass dan subclass. Nah, jika penasaran apa sih contoh polymorphism itu contohnya ada seperti ini. Jadi di sini ada pet, ada cat, dan dog, di mana kita anggap ketiga bentuk ini sebagai class, di mana class pet diturunkan menjadi class cat dan dog, di mana pada masing-masing class hewan ini memiliki metode yakni speak. Nah, inilah yang dimaksud dari polymorphism. Dari mengungkap banyak hal, tapi satu cara yang sama. Itu seperti ini. Jadi speaknya ini bisa sama, bisa berbeda, seperti itu. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, pada dasarnya polymorphism memiliki dua tipe. Yang pertama, dynamic polymorphism, dan yang kedua adalah static polymorphism. Nah, di sini tidak akan saya bahas, melainkan akan lebih mendalam terkait overloading dan overriding method saja. Nah, mungkin terkait dua tipe polymorphism ini, kalian bisa mencari pada referensi yang lain, baik yang ada di Google atau mungkin yang ada di YouTube atau video lainnya. Ya, kemudian teori yang kedua, kita memiliki definisi dari overriding method, di mana merupakan pendeklarasian sebuah metode dengan nama dan parameter yang sama dari superclass-nya. Kemudian dimodifikasi ulang atau bisa dikatakan menumpuk atau juga mendefinisi ulang sebuah metode. Nah, di mana syarat overriding ini sendiri yakni nama metode, return type, dan parameternya itu harus sama. Itu untuk syarat membentuk sebuah overriding method dan dikatakan sebagai method override. Nah, jika semisal tidak memiliki syarat-syarat yang ini, maka dianggap sebagai metode baru pada subclass dan tidak dikatakan sebagai overriding. Seperti itu. Nah, pada metode override itu diharuskan menggunakan inheritance, di mana agar dapat digunakan pada tiap class dan harus dalam hierarki yang berbeda. Seperti itu. Nah, dalam override method itu sendiri ada beberapa catatan. Yang pertama, yakni dengan overriding kita dapat memiliki pengenal metode yang sama dengan pengenal metode
pada superclass-nya. Nah, yang kedua, konstruktor tidak dapat di-overriding sebab konstruktor tidak diturunkan ke subclass. Jadi di sini konstruktor kan metode yang sama dengan kelasnya. Nah, di sini nama kelasnya kan jelas berbeda dari superclass dan subclassnya. Oleh karena itu, konstruktor tidak dapat di-overriding. Oke, paham bukan? Nah, catatan yang ketiga, kita dapat memanggil metode yang di-override di superclass dengan keyword super dengan konsep inheritance yang kemarin. Kemudian yang terakhir, bila suatu metode tidak dapat diturunkan, maka metode tersebut tidak dapat di-overriding. Misalkan terdapat metode yang memiliki access modifier private. Nah, di sini sedikit menyinggung terkait access modifier ya. Di mana private sendiri ada beberapa kasus yang bisa kalian cari terlebih dahulu referensinya. Oke. Nah, terkait contoh dari overriding method pada sebuah pemrograman bahasa Java itu contohnya seperti ini. Ada class pet, class cat, dan class dog. Di mana pada class pet memiliki atribut name dengan tipe data string dan access modifier private. Dan metode pada class pet itu sendiri ada getName dan setName. Kemudian yang terakhir ada speak. Isi dari getName adalah return type name, dan pada metode setName berparameter string pet name, dan name, atribut name akan berupa pet name. Nah, pada metode speak di kelas pet berisi I'm your cute pet akan mengembalikan nilai ini. Sedangkan pada kelas cat yang termasuk subclass atau kelas turunan dari kelas pet sendiri juga memiliki metode speak yang sama, melainkan isinya adalah I speak only when I want to. Nah, kemudian berikutnya ada class dog yang juga termasuk kelas turunan dari kelas pet, juga memiliki metode speak. Hanya saja isinya berbeda, di mana return type-nya yakni yes, master, fetch, I will. Nah, pada kelas main class-nya ada nama class latihan, di mana objeknya adalah v. Dia akan mengakses class dog dan class cat. Bagaimana outputnya? Mari kita coba ya di sini. Ini oke. Sampai sini. Nah, outputnya akan seperti ini. Yes, master, fetch, I will, dan I speak only when I want to. Nah, pertanyaannya, ini kita ambil dari metode yang mana sih? Kita ini juga di mana sih? Oke. Nah, di sini konsep dari polymorphism itu sendiri, terutama pada overriding. Jadi pada contoh kali ini kita membahas overriding, di mana objek P yang pertama dia akan mengakses pada class dog, di mana dia mengakses speak. Nah, speak yang di sini karena dia yang pertama dari class dog, maka dia juga diaksesnya juga melalui class dog. Maka oleh karena itu dia akan memanggil yes master, fetch I will, seperti ini yang pertama. Kemudian yang baris kedua ini pada outputnya, karena class objek P yang kedua akan mengakses dari kelas cat, atau di sini saya ganti menjadi catty, dan
dia akan menampilkan dari objek P yang mengakses metode speed. Nah, speed yang di sini itu juga sama, dia akan mengakses pada class cat yang di sini. Nah, oleh karena itu disinilah fungsi dari overriding itu sendiri, di mana dia memiliki nama metode yang sama, tapi return type-nya berbeda. Seperti itu. Seperti pada ciri yang dia override itu sendiri. Nama metode, return type, parameternya harus sama. Nah, di sini nama metodenya sama, parameternya juga sama, tidak memilih parameter. Nah, return type juga sama. Hanya saja di sini hierarkinya yang berbeda. Nah, hierarkinya, apa yang dimaksud hierarki? Karena di sini yang pertama pet secara keseluruhan, ada banyak pet atau hewan yang di dunia, bukan? Nah, di sini hierarki yang kedua speed pada kelas cat atau pada kelas kucing. Nah, sedangkan speed yang terakhir pada kelas dog atau kelas anjing. Oleh karena itu hierarkinya berbeda. Oleh karena itu metode speed di sini dikatakan sebagai metode override. Gimana? Sudah paham belum? Oke, kita lanjut ke teori berikutnya, yakni adanya definisi dari overloading method. Overloading method adalah sebuah pendeklarasian satu nama untuk beberapa metode yang berbeda dalam suatu kelas, di mana nama metode yang sama dibedakan dari jumlah parameter dan tipe data parameternya. Nah, overloading ini sendiri juga mempunyai ciri-ciri yang seperti ada overriding, cuman cirinya berbeda, syaratnya juga berbeda. Nah, adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, yakni nama metodenya itu harus sama, daftar parameternya harus berbeda. Nah, yang terakhir, return type-nya itu boleh sama dan juga boleh berbeda. Ini untuk syarat atau ciri dari overload, sedangkan syarat dan ciri dari override tadi berbeda, bukan? Kita akan kompilasikan setelah membahas overloading method ini ya. Nah, terkait contohnya ada seperti ini. Ada kelas luas yang memiliki metode luas persegi dan sama dua buah luas persegi metodenya, hanya saja perbedaannya pada jumlah parameternya. Nah, di sini daftar parameter kita akan bahas lebih dahulu ya. Pada codingan. Ini untuk kelas luas, di mana metode yang pertama dia memiliki metode luas persegi, di mana dia langsung mendeklarasikan bahwasannya memiliki atribut panjang dan atribut lebar yang langsung dideklarasikan, yakni nilai atribut panjang bernilai 3, sedangkan lebarnya bernilai 4. Kemudian dia langsung menampilkan luas persegi sama dengan panjang dari atribut panjang dikali atribut lebar. Kemudian metode yang kedua adanya luas persegi juga. Hanya saja perbedaannya di sini berparameter integer P dan integer L. Nah, tanpa adanya deklarasi, tapi langsung menampilkan luas persegi sama dengan atribut P dikali L. Nah, untuk memanggilnya itu seperti ini. Nah, di sini adanya objek bidang. Bidang di sini sebagai objek. Bidang yang pada baris 79 pada saya, ini dia akan mengakses bidang pada luas persegi, metode luas persegi yang pertama. Di sini. Nah, oleh karena itu, dia akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Luas persegi 1 sama dengan 12. Nah, sedangkan pada baris ke-80 pada punya saya, objek bidang akan mengakses metode luas persegi berparameter 5 dan 10. Nah, 5 dan 10 di sini mengakses pada luas persegi yang di sini.
tidak sesuai karena dia memiliki dua buah parameter maksud saya, yakni 5 sebagai panjang dan 10 sebagai lebar. Nah, jika kita hitung, maka dia akan menghasilkan 50. Oleh karena itu, luas persegi 2 sama dengan 50. Nah, di sini perbedaan dari overload dan overriding method. Kita kombinasikan. Adanya override memiliki ciri yakni satu, memiliki nama metode yang sama, 2 return type sama, dan yang ketiga pada tadi, ayo. Parameternya juga sama. Nah, sedangkan overloading itu satu, nama metode sama, 2 return type yang sama atau bentuk berbeda, dan yang terakhir itu daftar parameternya harus berbeda. Nah, di sini daftar parameter dapat berupa ini ya. Daftar parameter di sini dapat berupa A, jumlah parameter, atau bisa dikatakan pula tipe data parameter. Nah, terkait contoh ini, kalian mungkin dapat mencarinya pada case di internet yang lain atau sumber-sumber yang lain. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait latihan. Nah, setelah kalian coba ini tadi, maka ada beberapa latihan. Nah, latihan di sini terkait kelas manusia yang memiliki kelas turunan berupa kelas pelajar dan karyawan. Di sini. Nah, sebelum saya merunning output codingan ini, silakan kalian copy paste ini terlebih dahulu, kemudian kalian coba outputnya bagaimana, dan silahkan komentar pada kolom komentar ya. Oke. Sini saya running. Oke. Di sini outputnya nama pelajar berupa Aisyah Az-Zahra dan nama karyawan yakni Maryam Ashifa. Kita fokus ke main class-nya terlebih dahulu ya. Main class-nya dia memiliki objek pelajar 1 dan karyawan 1 serta MNS atau manusia. Oke. Gimana objek MNS atau manusia itu sendiri pada baris 129 dia MNS yang pertama berupa pelajar 1. Jadi pelajar 1 ya. Kemudian si MNS yang pada 130 ini dia akan mengakses metode set nama Aisyah Az-Zahra. Kemudian langsung ditampilkan mns.get nama. Oke, MNS di sini di manusia ya. Kita lihat manusianya ada apa sih? Nah, di kelas manusia itu memiliki set nama dan get nama. Nah, akan tetapi
kenapa bisa muncul Aisyah Az-Zahra seperti ini, nama pelajar ya, sehingga dia yang diakses adalah pada metode pelajarnya, karena dia di sini mengoverride dari objek pelajar satunya. Selain itu pula, pada kelas pelajar sebagai kelas turunannya dari kelas manusia juga memiliki metode set nama dan get nama. Oleh karena itu, MNS yang pada di sini 130 dan 131, dia mengakses pada kelas pelajar. Oleh karena itu, outputnya adalah nama pelajar adalah Aisyah Az-Zahra. Nah, kemudian pada metode pada baris berikutnya 132, MNS-nya atau manusianya berupa karyawan 1, di mana dia mengakses set nama dan get namanya bukan pada kelas manusia ataupun pada kelas pelajar, melainkan yang diaksesnya adalah kelas dari kelas karyawan itu sendiri, karena dia juga memiliki set nama dan get nama. Nah, di sini perbedaannya. Dia hierarkinya berbeda, yang di sini manusia secara umum, kemudian dikhususkan sebagai pelajar dan juga karyawan. Dia sama-sama manusia, akan tetapi hierarkinya yang berbeda. Oke, seperti itu ya. Oleh karena itu, output pada baris kedua menghasilkan nama karyawan sama dengan Maryam Ashifa. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada tugas yang mungkin bisa kalian coba. Di mana ini tugasnya, yakni PT Surya Prata memiliki 50 orang pegawai, di mana pegawai-pegawai tersebut terbagi menjadi 2 status kepegawaian, sebagai pegawai tetap dan sebagai yang lainnya sebagai pegawai kontrak. Nah, pada umumnya perbedaan dari kedua kepegawaian tersebut ialah jika pegawai tetap selain mendapatkan gaji, dia juga mendapatkan tunjangan sebesar 500.000. Sedangkan pegawai kontrak hanya mendapatkan gajinya saja. Nah, dari kasus tersebut, silahkan kalian buat sebuah program di mana menggunakan konsep PDO yang mencakup beberapa syarat di bawah ini. Pada kelas pegawai kontrak, memiliki NIK, nama, masa kontrak, kehadiran, uang makan, dan yang terakhir gaji. Kemudian pada uang makan itu besarnya 10.000 dikali jumlah hari masuk atau jumlah kehadiran. Nah, sedangkan kehadiran itu sendiri itu jumlah hari masuk dalam 1 bulan. Seperti itu. Nah, kemudian pada pegawai tetap, dia juga memiliki NIK, kehadiran, tunjangan, uang makan, dan yang terakhir gaji. Sini. Nah, adapun metode-metode yang harus kalian tambahkan, yakni hitung gaji dan lihat data. Nah, hitung gajinya sendiri, itu yang pertama adanya gaji untuk pegawai kontrak, yakni uang makan ditambah gaji, sedangkan pada pegawai tetap, dia ada tambahan tunjangan. Nah, silakan kalian mengolah datanya bagaimana, seperti itu ya. Nah, kemudian pada lihat data, itu metodenya untuk menampilkan data-data pegawai secara lengkap, beserta total gaji yang diterima, atau total gaji bersih, seperti itu. Nah, pada menggunakan ini tadi, kalian bisa menggunakan konsep PDO dan menggunakan konsep polymorphism. Oke, dimana adapun setidaknya outputnya memiliki seperti ini, yakni ada input data pegawai, lihat data pegawai, dan keluar. Nah, jika kalian telah menyelesaikannya, silahkan kalian bisa berkomentar atau mungkin menghubungi akun sosial media pada kolom deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dan materi yang dapat saya sampaikan pada modul ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.